Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ma ba'd. Eh, saya tuh sangat paling benci sama orang model sok-sokan akademis, intelektual tapi bodoh kesimpulannya dan referensinya kurang, dungu ya terlihatnya. Contohnya dari beberapa kali saya lihat ketika ada orang menilai tentang Sunnah Hugronya, dikatakan seorang pengkhianat, seorang yang jahat dan lain-lain. Said Usman bin Yahya pengkhianat, koloni honoris causa Belanda, seorang yang diberi jabatan banyak oleh Belanda tanpa dia tuh nggak kenal siapa yang diomongkan. Sunnah Hugronya nggak tahu, Said Usman bin Yahya nggak tahu track record kehidupannya, bagaimana visi kehidupannya, bagaimana cara berpikir komprehensifnya. Kita mulai dari Sunnah Hugronya ya. Orang-orang yang suka ngomong Sunnah Hugronya ini bla bla bla, penelitinya by research, dari buku ke buku, mazhabnya mazhab Aceh dan lain-lain. Dia nggak tahu, dia nggak kenal siapa Sunnah Hugronya kan. Saya tanya aja, Sunnah Hugronya datang ke Indonesia tahun berapa nih, nggak tahu. Pertama kali Sunnah Hugronya itu ke Indonesia dulu atau ke Saudi dulu atau ke Arab yang dulu, Haromen itu. Nah, ini nggak tahu. Sunnah Hugronya umur 28 tahun sudah jadi filosofi doktor ya. Jurusannya Anda tahu? Jurusannya adalah bahasa, studi literatur. Literaturnya apa? Literatur bahasa yang ada di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi ya. Bahasanya bahasa sastra oriental ya. Tahu nggak jurusan itu zaman itu tahun 1800 seorang Sunnah Hugronya sudah seorang yang sudah jadi doktor gitu aja dulu, pahami dulu, berarti pemikirannya komprehensif. Pasti seorang akademik ya, mirip kayak anda sekarang, dokter sekarang yang dikasih beasiswa ke Amerika, ke Australia ya. Ini orang-orang jangan munafik deh ya. Oke, itu lanjut ya, sebelum kita sambil emosi ya. Ini ngomong tapi nggak pakai data. Setelah itu Sunnah Hugronya itu umur 28 tahun. Ingat, saya sampai tahu tahunnya tuh. Saya baca di literaturnya di Belanda juga, termasuk di bukunya yang Makkah itu. Maksudnya beliau itu datang ke Jeddah, khususnya ke kota Jeddah bukan Makkah, tahun 1884 ke Jeddah. Jadi belum ke Indonesia, langsung ke Jeddah. Apa? Emang ditugaskan, punya tugas. Betul, sebagai misionaris atau misi-misi Belanda. Betul, itu fakta harus disebutkan. 16 Januari 1885. 16 Januari, bayangkan, saya tahu tanggalnya. Beliau jadi mualaf. Yang memualafkan atau yang mengislamkan adalah Qadhi Ismail Aga, seorang dari Turki, seorang ulama Thariqah. Anda pahami? Di situ rekanannya Qadhi ini, rekanannya pendiri Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di Jawa, memahami ilmu sufi, tasawuf, dan plus disunat. Bayangkan, kita berikan sedikit kesimpulan sementara. Adakah orang yang hanya semata-mata sebagai misionaris, sebagai orang hanya mata-mata saja, tapi rela plus disunat ya, sampai barang-barangnya disunat, merelakan ideologi Kristen? Saya kira gini, hidayah Allah yang tahu. Apakah seorang Sunnah Hugronya itu benar-benar seorang yang sudah beriman dengan yakin dan tidak, kita nggak pernah bisa nyimpulkan. Jangan sok tahu kamu. Tapi saya, menurut keyakinan saya, Sunnah Hugronya ketika masuk Islam oleh Qadhi Ismail Aga, seorang ulama dari Turki, beliau plus dengan keyakinannya tapi masih mempelajarinya sampai rela dikhitan, disunat. Kemudian beliau diganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Beliau kehidupan seperti santri, mengikuti cara belajarnya ulama-ulama di Masjidil Haram. Setelah itu ya, beliau sudah mulai siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah di Mekah. Kota Mekah itu dijaga ketat oleh Turki Utsmani.
Saking ketatnya, orang yang mau masuk Makkah itu harus wajib seorang beriman, seorang muslim. Untuk menunjukkan keyakinannya atau menunjukkan otentiknya seorang muslim, maka karena seorang sunok itu wajahnya wajah Belanda, dia tunjukkan barangnya, tanda kutip ya, kemaluannya untuk memperlihatkan bahwa dia adalah seorang muslim yang sudah bersunat. Karena ketika kita non muslim 99% tidak bersunat. Luar biasa. Ada orang misionaris sekarang sampai jadi seorang misionaris, sebutnya seorang yang ya itulah, intelnya Belanda mau disunat nggak ada. Vandenberg, Van de Painter, orang-orang yang terpandang baik di mata kita nggak ada yang sunat kecuali sunat kukurannya ini. Kalau Vandenberg, oke, dia misionaris murni, dia tetap seorang Kristen. Tapi sunat kukurannya itu beda nih, guru besar nih, seorang ulama saya kira. Tapi emang kebetulan dia seorang juga intelektual yang punya tugas, dapat gaji. Dia melakukan tugasnya juga, bikinlah suatu buku, terselesaikan buku yang ditulis dengan Makkah itu, yang luar biasa tulisnya. Udah baca belum? Saya udah hatam itu bacaan itu tuh, yang warna biru itu, yang diterjemahkan Inis tuh. Imaduddin siapa? Yang sok tahu itu baca nggak itu buku itu ya? Baca nggak? Ini Imaduddin kalau ada di zaman Belanda bukan hanya jadi jongos, ini dia jadi budak penjilat Belanda, lebih parah ya. Bahkan mungkin keadaannya naudzubillah min dzalik. Dia yang diundang cuma Rhoma Irama, nggak ada ulama besar yang dia undang ketika melakukan penelitiannya, katanya penelitian sampahnya itu. Setelah itu beliau bertemu dengan ulama Nusantara yang terkenal, guru dari para guru, Said Ahmad Zaini Dahlan. Lihat, orang sejarah itu suka melihat pendekatan tahun 1885 itu masa siapa sih? Ada siapa aja selain Said Ahmad Zaini Dahlan? Itu masa-masanya juga Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah menjadi terkenal keilmuannya. Masa-masa seorang ulama-ulama Jawa sudah mulai dikenal di tanah Haromen. Gitu. Betul? Nah. Dan itu buku Makkah itu sedikit dibantu, saya kalau nggak salah ya, namanya Abu Bakar Jaininingrat. Itu masih daripada anak keturunannya Husain Jaininingrat, seorang doktor pertama, profesor pertama di Leiden, Belanda. Menurut Anda sampai sekarang di sini, Suhugronya berubah jadi Abdul Ghaffar, melaksanakan haji, disunat, dekat dengan ulama-ulama besar, ulama-ulama bukan ulama biasa tuh, ulama tasawuf. Apakah Anda masih meragukan orang ini atau Suhugronya ini tetap seorang pengkhianat? Justru saya kira di balik Belanda itu yang tertipu dengan kemualafan, dengan hidayah yang luar biasa dari Suhugronya, karena kecerdasannya, karena kedoktorannya, dia tidak ketahuan bahwasanya dia sudah benar-benar meresapi Islamnya. Bukti bahwasanya dia sudah benar-benar muslim, dia pernah ditalkin oleh Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kita nggak boleh sok tahu tentang iman seseorang. Paling benci saya melihat orang yang bikin postingan Suhugronya adalah seorang pengkhianat, Said Utsman pengkhianat. Bahlul ente ya, yang bilang gitu masih bahlul, masih nggak ngerti apa-apa. Yo, bacaannya banyak saya tahu. Nanti kamu pendekatan perang Aceh, ini ada yang saya nggak mau bahas, nanti saya di bab kedua nanti bahas. Setelah itu beliau meninggal ya. Atau sebelum itu saya masih ingat dia tuh ketemu dengan Abdullah Zawawi ya. Ulama ini, Abdullah Zawawi itu ulama, benar-benar ulama sufi yang sangat disegani pada saat itu. Itu gurunya langsung.